Kita setiap hari nanti terus komunikasi dilanjutkan. Untuk tempatnya yang di depan masih tempatnya yang slow mungkin Tanah tempatnya. Kita sudah sampai di aula SMA Negeri 2 Banguntapan. Ini ada peneliti SMA Negeri 4, lalu yang di sana itu Kepala SMA Negeri 4 dan Kepala SMA Negeri Banguntapan. Ini anak-anak PI dari SMA Negeri 2 Banguntapan sedang memberikan snack untuk para guru dan pengunjung. Ini silahkan diperlihatkan siapa saja yang hadir di ruangan ini. Ya, ya. Dari Komite SMA 2 Banguntapan, dilanjutkan dari Kepala Sekolah SMA 4 Surakarta dan Bapak Komite SMA 4 Surakarta. Kemudian yang keempat
tidak ada pemaparan tentang sekolah adiwiyata. Aku ya saya itu luar biasa, prestasinya banyak sekali. Kita kemudian, tapi tadi nggak saya ceritakan dengan teman-teman. Nanti kalau teman-teman malah minder. Monggo, marilah kita awali seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam juga silahkan dengan tata caranya masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang beragama Islam kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri untuk lagu Malas SMA 2 dan pelajaran adiwiyata Bapak Ibu. Jadi baju itu
ada sertifikasi. Monggo Bapak Ibu diadakan Bapak Ibu itu sudah ada snack. Malah tadi Pak Yono sudah lebih dulu snacknya masuk sini malah dari SMA 4 Pak. Terima kasih Pak. Di Jogja ada serabi memang Pak, tapi harus beli Pak. Sekarang ini kita nanti teman-teman ini baru mengawasi tes penjajakan hasil belajar siswa. Hari terakhir Pak ini. Ya, kalau Surakarta nggak salah tanggal 3 kita sudah untuk sudah terakhir. Jadi monggo Bapak Ibu dipun unjuk monggo dipun kami. Di pembagian tugas nih dan Bapak Kepala Sekolah yang menyambut Bapak Ibu untuk menikmati jangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ismas Deputi MMMBT yang saya hormati, Bapak Dr. Sahadoyo yang saya hormati, Bapak Haji Mubianto yang saya hormati, Bapak Ibu keluarga besar SMA 4 Surakarta yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA 2 Banguntapan yang saya hormati pula, serta para siswa semuanya yang berbahagia. Utama dan pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada siang hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan ini dan suasana yang agak sejuk, mendung, ya, dan keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya keluarga besar SMA 4 Surakarta. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang Pak di SMA 2 Banguntapan. Ya, seperti inilah SMA 2 Banguntapan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi, Pak Humas kami, bahwa memang kalau dibandingkan SMA 4 tingkat nasional, kita itu tingkat RT. Jadi mungkin begitulah kira-kira, mungkin jumlah siswanya, usianya, bangunannya dan sebagainya. Tapi kami dari keluarga besar SMA 2 Banguntapan merasa berbangga hati Pak, senang, terima kasih dari SMA 4 yang sudah nasional tingkatannya, sakit bisa rawuh atau hadir di sini. Ya, saya yakin nanti kalau studi banding rasanya kok berbuat pas itu Pak, ya silaturahmi gitu ya Pak ya, silaturahmi untuk menambah persaudaraan. Insya Allah nanti kalau kita bersilaturahmi itu nanti dapat berkah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dibandingkan tadi kata Pak Selamat tadi juga kita tingkat RT Pak, mungkin hanya kebetulan saja Bapak Ibu, memang kami sejak tahun 2013 kemarin sudah berpredikat sebagai adiwiyata nasional. Ini sudah ada pengadaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan perlu kami sampaikan juga bahwa adiwiyata itu bukan lomba Bapak Ibu, tapi itu program dari sekolah, sehingga tidak mau berapa sekolah pun nanti kalau sudah sesuai programnya nanti akan diberi penghargaan sebagai adiwiyata nasional. Tapi secara bertahap dari kabupaten, provinsi, kemudian nanti nasional. Nah, setelah nasional baru nanti adiwiyata mandiri. Kami Bapak Ibu untuk tahun 2015 ini akan maju sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Mohon doa restu Pak Isma dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti kami berhasil, karena harus memiliki mitra atau istilahnya pun sekolah binaan atau mitra aja kalau saya sebutnya minimal 10 Bapak Ibu di sekitar sini, baik dari tingkat SD boleh, SMP boleh. Nah, kami sudah sering mengadakan kegiatan untuk dalam rangka mitra tadi itu Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu SMA 2 Banguntapan ini mulai adiwiyata tahun 2013 kemarin. Saya belum di sini Bapak Ibu, saya terus aja baru Bapak Ibu di sini, baru lahir di SMA 2 Banguntapan. Baru tanggal 6 Oktober kemarin saya diberi tugas oleh kabupaten untuk bekerja di sini bersama Bapak Ibu di SMA 2 Banguntapan. Nah, inilah perjuangan dari rekan-rekan kami keluarga besar SMA 2 Banguntapan yang akhirnya kita dapat anugerah sebagai adiwiyata nasional. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mohon maaf Bapak apabila kami dalam penyambutan kehadiran Bapak Ibu semuanya di SMA
dua bangun tapan ini tentu banyak kekurangan dan kesalahan yang kami belum besar sebenarnya bahkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya juga kami terima kasih Pak oleh-olehnya, insya Allah nanti berkah buat kami semua di sini. Terima kasih sekali lagi oleh-oleh, insya Allah nanti kami. Kemudian juga kami terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan, kalau di sini Pak Ketua Dewan, kalau di sana mungkin Ketua Komite, ya memang kita harus selalu sinergis sama komite sekolah sehingga sekolah kita bisa, insya Allah bisa lebih baik. Ya. Hanya itu Pak mungkin harus sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ini, merupakan kehormatan bagi kami semuanya atas kehadiran Bapak Ibu keluarga besar SMA Surakarta. Terima kasih, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan banyak kata yang kurang pas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Madio juga terima kasih. Kemudian sambutan yang kedua ini dari Dewan Sekolah Pak. Jadi Dewan Sekolah SMA Negeri 2 Banguntapan ini kebetulan Pak Murti itu dari mulai Cikal Bakal. Jadi kalau kita berdirinya tahun 97 di sini Bapak Ibu SMA 2. Tapi sebelumnya nih nanti Pak Murti yang cerita, dia lebih senang disebut Dewan Sekolah karena mungkin seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Cuma honornya tidak sama. Monggo Pak Murti waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Surakarta dan Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Surakarta, Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati keluarga besar SMA Negeri 4 Surakarta yang saya hormati, dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Banguntapan yang saya hormati. Perkenankanlah saya nambah sedikit apa yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Tadi disebutkan bahwa di Bantul, kalau komite sekolah itu namanya Dewan Sekolah. Seluruh Indonesia ini Dewan Sekolah itu hanya dua Pak. Satu di Bantul, dua di Bandung. Karena saya sering mengikuti, saya selaku Dewan Pendidikan Provinsi, saya sering ada rapat di pusat. Jadi seluruhnya namanya adalah Dewan, seluruhnya adalah komite kecuali dua tempat itu. Kemudian tadi Bapak Pembawa acara menyampaikan bahwa saya selaku komite atau Dewan Sekolah di SMA Negeri 2 Banguntapan ini sebelum lahir. Loh kok bisa? Jadi umur SMA 2 Banguntapan ini baru 18 tahun, tapi saya sudah menjadi komite 20 tahun. Karena ini jelmaan dari SMA 12 Kota Jogja. Jadi di SMA 12 dipindah di sini jadi SMA 2 Banguntapan. Ini sedikit saja. Kemudian saya yang mengikuti semenjak lahirnya SMA 2 ini, berarti saya ikut membidani untuk sekolah adiwiyata. Bukan wajah yang hijau royo-royo, tapi yang paling berat itu merubah anak-anak kita peduli lingkungan dan mereka itu ramah lingkungan. Inilah tugas daripada sekolah untuk membentuk putra-putri kita, calon generasi kita, aset bangsa kita untuk menjadi ramah lingkungan, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Mudah-mudahan
anak-anak kita itu nanti di masyarakat sebagai bakteri peragian yang bisa merubah ketela yang konyol jadi manis, jadi tape yang rasanya manis. Inilah harapan daripada pendidikan. Dan perlu saya sampaikan bahwa di sini saya selaku Dewan Sekolah atau Komite Sekolah, kita harus bisa bekerja sama dengan sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Karena komite ini adalah mitra kerja seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Kalau saya menyampaikan komite sekolah dengan sekolah bagaikan suami istri, semuanya nanti harus bekerja sama. Komite sekolah mencarikan biaya apa yang menjadi kebutuhan sekolah, walaupun sekarang pemerintah sudah betul-betul besar sekali masalah pendidikan. Kalau dulu memang komite sekolah itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau sekarang ini tidak begitu sangat, karena peran pemerintah sudah cukup jelas. Namun yang jelas komite sekolah masih bisa menerima sumbangan dari masyarakat, walaupun bentuknya bagaimana. Sering pokoknya aku kan jaluk kowe ngenai itu istilahnya. Jadi sekolah tidak ridho rumah asto, tapi orang tua lah yang mereka itu mengulurkan. Iya ya. Walaupun bagaimana caranya, itulah namanya lihai kita bersilah lidah. Wong bantuan kalau sumbangan yo podo saja. Beda tipis katanya, sama seperti daun sirih. Rumah tengurpe beda rupane nek dikit podo rasane. Cuma begitu saja. Dan perlu saya sampaikan, memang saya ini mungkin sudah kodratnya Pak. Jadi selalu di mana-mana menjadi ketua komite sama-sama 5 sekolah. Dan menjadi ketua Dewan Pendidikan Kabupaten baru 3 periode. Ketua 1 cuma, bukan ketua umum. Sekarang Pak Idam Samawi. Sehingga maaf kalau saya berjumpa dengan bapak-bapak ini, saya sangat minder karena bapak ibu sekarang ini adalah keluarga besar dari Pak Jokowi. Ya, Surakarta kan dekat dengan Solo, bahkan itu satu keluarga mungkin Pak ya. Ya, selamat pada keluarga Pak Jokowi bisa hadir di desa atau di kampung Blondong atau di SMA 2 ini. Jadi tadi saya dengar bahwa di sana itu sudah senior, tapi di sini masih junior. Ya, ini tadi saya katakan, ya itu silaturahmi aja Pak, gitu aja. Jadi silaturahmi itu mungkin nanti bisa memperpanjang rezeki dan panjang umur. Jadi mungkin, tapi karena kondisi badan saya juga mungkin, karena sekarang itu saya baru umur 17 tahun Pak. Tapi dibalik. Jadi saya bekerja memang awalnya saya juga selaku guru. Saya jadi guru kurang lebih 32 tahun. Tapi saya alih fungsi dari tarik 30 tahun. Baru saja saya pensiun akhir 2008. Mohon doa restu. Mudah-mudahan saya juga panjang umur. Karena maaf, kalau boleh menanyakan, betul Bapak sudah umur 17 tahun, betul. Memang saya semenjak kecil sudah kerja keras, dan perlu saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian, saya ini juga pecinta lingkungan hidup. Saya adalah penggemar burung dan penyayang tanaman. Saya di rumah ternak cecar rokok. Tapi ya orang bukan yang dawa buntutnya, lebih panjang murid batu. Dan saya juga sekarang kayak tukang kebun, berkebun jambu
Madu Dewi, Jambu Air, yang sekarang baru marak. Jadi saya memang pecinta lingkungan hidup sejak kecil. Jadi sekali lagi bapak-bapak ibu sekalian, seandainya bapak-bapak itu dari tengah-tengah kota Surakarta datang ke SMA 28, ini adalah bagikan rekreasi saja, bukan untuk studi banding. Tapi mungkin di tempat-tempat yang teduh ini atau di tempat-tempat yang pelosok desa ini mungkin ada sedikit kerikil-kerikil kecil yang mungkin bisa bermanfaat juga di tengah-tengah kota Surakarta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Menteri yang kita ucapkan terima kasih. Jadi beliau ini kalau memberi pengarahan juga begini, saya rasanya juga cemburu, paling tidak bisanya seperti Pak ini. Tapi sekarang yang ngetren itu bukan cita Pak Aki sekarang ini kan. Cita Aki sekarang. Ya, itu Aki. Jadi dulu kita ini sekolahnya SPG, bagi Bapak Ibu yang dulu alumni dari IKIP Karangmalang mungkin kalau ada. Jadi dulu IKIP kan punya sekolah-sekolah laboratorium. Ya, ada SMA, ada SCPD gitu. Kita dulu punya, jadi SPG-nya ini kita SPG 2. SPG 2 IKIP istilahnya. Kemudian berubah menjadi SMA 1, SMA 11 yang sekarang ada, dan SMA 12 kita. Kemudian kita dipindah ke Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sambutan berikutnya adalah dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Surakarta kepada Bapak Dr. Susma Sugabumi, Magister Manajemen, Magister Pendidikan di Persiapan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bangun Taman Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul, Bapak Kepala SMA, dan saya hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan SMA Negeri 2 Bantul, SMA Negeri 2 Bangun Taman. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Surakarta beserta pengurus yang lain Pak Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 2 Bangun Tapan beserta rekan-rekan guru karyawan SMA Negeri 4 Surakarta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmah hidayah dan wilayahnya, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi di SMA Negeri 2 Bangun Tapan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan, rezeki, serta kesejahteraan lahir dan batin bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Dewan Pendidikan, pada kesempatan di pagi hari ini, yang pertama kami rombongan sebanyak 94 Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan kedatangan kami, dan ini tentunya sudah beberapa waktu yang lalu kami sempat mengganggu Bapak Kepala Sekolah untuk senantiasa berkomunikasi dengan kami agar kami memohon untuk bisa diterima bersilaturahmi dan betul-betul studi banding Pak. Dan nanti kami tidak main-main nih, karena harus membawa SPPD dan daftar nama guru. Nanti saya kalau kena inspektorat nanti saya yang kena. Ini juga saya ucapkan terima kasih panggilanipun Pak Komite beserta pengurus, ini harus kami pertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu,
guru SMA Negeri Bangun Tapan semuanya, dan khususnya Bapak Ketua dan Bapak Kepala Sekolah. Kami kesini benar-benar untuk menimba ilmu, karena webnya pun sudah kami baca Pak, bahwa di SMA sini ini pada tahun 2013 sudah mengikuti sekolah adiwiyata yaitu tingkat nasional, dan kami sudah mempunyai juga teman, kebetulan lagi hadir kok tidak ada, yaitu sebagai mediator untuk menghubungkan kami dengan Pak Nadia Pak, yaitu Pak Dr. Andes Enda Harjanto MPD, Kepala SMA 3 Bantul. Jadi ini saya ucapkan terima kasih, karena dulu pernah di sini ya Pak, yang dulu pernah di sini, maka kok ngojo-ojoi di Bangun Tapan loro wae wis apik bane juates yo siji kadoan terus sampai ning ora mudeng lingkungane sudah. Alhamdulillah ditanggapi dengan baik oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami benar-benar ini nanti mohon untuk ya informasi Pak, untuk bahwa adiwiyata sampai tingkat nasional tentunya ini sudah tidak main-main, dan insya Allah pada tahun ini ya Pak, ini sudah bisa menjadi mandiri dan harus punya minimal 10 sekolah lingkungan yang harus dibina. Kalau sampai ke Solo bisa enggak nanti dibina? Ya, bisa aja. Monggo nanti di SMA 4 walaupun adiwiyata sudah. Ini juga sebenarnya kita menata lingkungan, dan pernah itu mendapat nomor 2 baru sekota Pak. Ya, sekota. Ya, terkait dengan ini nanti mohon ya secara sekilas untuk kita perhatikan. Barangkali ini nanti ada sebuah ilmu, khususnya kami membawa teman-teman yang sering untuk menata taman dan lingkungan. Ini tadi saya sudah dan teman-teman dengan ketua komite Pak, ini yang memang patut masuk saja sudah seger, bahkan sampai bahasa kuyup karena hujan. Nah ini barokah Pak, jadi memang SMA Negeri 2 Bangun Tapan ini kami pandang ini beserta teman-teman tadi memang sudah representatif sebagai sekolah adiwiyata, dan tentunya mungkin barangkali sudah juga bisa masuk di kurikulum sekolah berwawasan lingkungan. Mungkin bagaimana cara menyampaikan kepada para siswa di sela-sela setiap mata pelajaran yang diberikan dari guru kepada siswanya. Dan mohon maaf tidak usah disanjung Pak, tingkat nasional sini RT sama, apapun sekolah yang kita kelola ini sama, hanya umurnya kita sudah tua. Kalau di sini baru 18 tahun, dan kita ucapkan selamat karena besok pagi SMA Negeri 2 Bangun Tapan berulang tahun yang ke-18. Mudah-mudahan kami semua mendoakan Pak supaya SMA ini lebih maju, tidak hanya di wawasan lingkungan namun juga di prestasi-prestasi baik akademik maupun non akademik. Dan juga kepiawaian dari Bapak Dewan ini karena sudah luar biasa pengalamannya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan komite kami Pak, bagaimana caranya untuk bisa masyarakat itu berduyun-duyun untuk memberi sumbangan gitu, tapi tidak dipaksa. Karena memang sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk SMA itu untuk menerima sumbangan, asal yang dipertanggungjawabkan sebagai bentuk untuk memajukan baik itu fisik maupun yang peningkatan mutu pendidikan ini digunakan itu. Saya kira ini, terima kasih. Barangkali nanti kalau ke Solo silahkan untuk Binara Pak, ini di dekat Stadion Manahan, depannya itu aman Pak, jaga polisi karena itu ada 1000 lebih polisi jaga SMA 4, dan di depan persis karena itu kantor ya Polresta Kota Surabaya, jadi tidak usah khawatir. Saya kira ini sekali lagi terima kasih Pak Ketua Dewan dan Bapak Sekolah atas sambutan dari anak-anak yang begitu ramah, tidak hanya lingkungan
insya Allah karakter para siswa dan juga Bapak Ibu karyawan yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang berjenengan berikan kepada kami semuanya mendapat pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi kami berombongan 2 bis Pak. Ini barangkali kedengaran kami ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya sendiri barangkali ada banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Kalau SMA 4 ini tanggal 2 ya ulang tahunnya. Ini kita mestinya tanggal 7 Bapak Ibu. Tapi karena tanggal 9 kita sudah ujian sekolah, sehingga diajukan tanggalnya besok ya. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan mulai donor darah, kegiatan bakti sosial dan lain-lain. Dilanjutkan untuk sambutan berikutnya dari Bapak Komite Sekolah kepada Bapak Dr. Pandoyo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Sekolah yang sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Kota Surakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Banguntapan, Bapak Ibu dari SMA Negeri 4 Kota Surakarta dan seluruh jajaran karyawan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutannya dari SMA Negeri 2 Banguntapan. Ada 2 hal yang langsung dapat saya petik dari lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita. Pertama, karakter, kedua, lingkungan. Dan ini tampak dari apa yang saya lihat. Begitu saya turun dari bis, langsung yang muncul adalah karakter, sudah tampak langsung. Begitu ada di depan sekolah, langsung lingkungan. Tapi sebelum ini, tadi malam saya juga sudah membuka web, sehingga sedikit banyak saya sudah agak tahu tentang sejarah SMA Negeri 2 Banguntapan yang dulunya sebenarnya di kota, tapi kemudian karena sudah teruji di kota, maka kalau sudah semakin tua itu kemudian semakin menunduk mandito di Banguntapan. Jadi sangat tepat apabila SMA Negeri 4 Kota Surakarta langsung kawruh di SMA Negeri 2 Bantul. Banguntapan Bantul. Nah, karena apa? Kita melakukan studi banding itu bukan sekedar jalan-jalan. Jalan-jalannya iya, tapi lebih dari itu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita punya tanggung jawab. Dan justru itu yang kita memilih sekolah untuk tempat studi banding, tentunya ada yang kita apresiasi. Kita pertama datang ke sini adalah mengapresiasi bahwa ini benar-benar sekolah yang memang tepat kita ngasuh kamu di sini. Yang kedua,
sekaligus kita dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari rekan-rekan guru dan karyawan di SMA Negeri 4 Kota Surakarta. Karena fungsi dari studi banding itu adalah dalam rangka meningkatkan kinerja. Jadi itulah yang kita harapkan dari studi banding itu. Kalau kemudian nantinya setelah dari sini mau jalan-jalan di sekitar sini, kemudian ke Magelang, itu sampingan nggak apa-apa ya. Tapi di sini pun juga sudah dua-duanya terakhir, karena di sini benar-benar sangat terlibat. Begitu masuk ke sini tuh langsung macet gitu. Sebelumnya juga kalau dalam filosofi Cina, kalau kita memasuki tahun baru, kita memasuki lingkungan baru, disambut dengan hujan itu pertanda baik. Tambah rezeki juga. Jadi insya Allah kita datang ke sini itu sudah menjadi firasat yang sangat baik. Mudah-mudahan ini benar-benar akan membawa berkah bagi kita semua. Saya juga datang ke sini itu sekaligus tentang nostalgia. Nostalgia, pertama saya memang orang Jogja. Saya sudah jadi orang Jogja itu sejak kecil. Ibu saya lahir di Jogja. Ibu saya orang lingkungan Keraton, lahir di Keraton. Kemudian diperistri oleh bapak saya di Purworejo, sehingga saya lahirnya di Purworejo. Setelah lulus SMA kembali ke Jogja tahun 84 sampai tahun 97. Berarti saya di Jogja itu sudah lumayan 13 tahun. Baru 97 pindah ke Solo. Di Solo begitu masuk, saya sudah banyak berkiprah di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu ketika dibentuk Dewan Pendidikan Kota Solo, saya juga seperti halnya Bapak Menteri, saya juga mengabdi di Dewan Pendidikan Kota Solo sudah 2 periode dan juga di SMA Negeri 4. Mungkin ini hanya sekedar pengalaman saja, sekaligus nostalgia, sekaligus kita yang suka bro. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari SMA Negeri 2 Banguntapan Batu akan kita bawa sebagai oleh-oleh setelah kita kembali ke Solo. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Musmadio dari kita lanjutkan. Mungkin ini acara berikutnya adalah pemanfaatan adiwiyata yang menggolah mungkin sekedar untuk apa ya pengetahuan ya. Kalau di sini ini Pak Kepala aja masih minder. Bapak Ibu di sini ada smart instruction, morality is more. Jadi kecerdasan penting tapi moral lebih penting. Kalau di tempat Bapak Ibu ini saya catat motonya ini unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku. Nah, sehingga kita tadi ketika lihat Bapak Ibu sini, oh pancen bener, pancen. Yang santun betul. Jadi ini kita mengawali sekolah di Bapak Ibu. Awalnya juga kita juara 1 Pak 3 kabupaten. Tapi kita tidak tahu kapan pertandingannya. Jadi kita langsung diberi surat keputusan bupati kita juara 1 karena pesertanya memang 1. Jadi terus kepala sekolah mau tidak mau harus melanjutkan ke tingkat provinsi. Jadi sudah nggak pikir yang lain karena ini SK-nya sudah SK bupati. Nah, di tingkat provinsi kemudian kita menjuarai, kalau itu namanya juara. Nah, kemudian kita harus maju ke nasional. Tapi karena memang beruntung Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Kepala Sekolah yang merintis ini sekolah adiwiyata, yang memaparkan ini sekolah adiwiyata tingkat provinsi sampai juara. Tapi yang menerima hadiah di Jakarta malah kepala sekolah yang lain. Yang melanjutkan tingkat nasional ini malah kepala sekolah yang ketiga. Ya, memang ya beruntung.
Yang pertama sudah pindah, kedua pindah sampai mengatakan provinsi, kemudian tingkat nasional Pak Paimin malah langsung terima. Jadi moga Bapak Ibu nanti ini akan disampaikan oleh Bu Ani. Beliau ini dulu geografi, sekarang masih menempuh S2 di Indonesia. Ya, ini sekarang menjadi pokok karena ketua Adiwiyata. Saya mendampingi tapi di sini Bapak Ibu. Kamu kemana-mana lagi. Moga Bu Ani, ini waktunya kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yusmar Setiabudi, Magister Manajemen, Magister Pendidikan selaku Kepala SMA 4 Surakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Pradoyo sebagai Ketua Komite SMA 4 Surakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Mulianto selaku Dewan Sekolah SMA 2 Banguntapan. Yang saya hormati Bapak Nadio SPD selaku Kepala SMA 2 Banguntapan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru keluarga besar SMA 4 Surakarta serta Bapak Ibu karyawan SMA 2 Banguntapan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan atau sharing tentang pengalaman dan perjalanan Adiwiyata SMA 2 Banguntapan ke SMA 4 Surakarta, dan satu kehormatan bagi kami karena sudah dirawui oleh senior kami. Kami masih istilahnya saya bilang masih muda ya, seperti itu karena baru 18 tahun kalau dibandingkan dengan SMA 4 Surakarta mungkin jauh, tapi sebelumnya kami juga perjalanan dari SPB 2 kemudian SMA 12 kemudian SMA 2 Banguntapan seperti itu. Kemudian insya Allah seperti telah dikemukakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sekitar bulan Mei 2015 SMA kami mau melanjutkan ke Adiwiyata Mandiri, insya Allah, dan mohon doa restunya. Ya, perlu kami tekankan bahwa kegiatan Adiwiyata ini bukan lomba atau bukan istilahnya persaingan gitu ya. Kalau sekolah sehat bilang 2 minggu bisa disulap fisik bagus semua, tapi kalau Adiwiyata itu satu penghargaan bagi sekolah yang peduli terhadap lingkungan dengan karakternya, dengan lingkungannya seperti itu. Terus penghargaan itu bagi kami mahal harganya seperti itu. Dan istilahnya dikemukakan oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, itu bahwa Adiwiyata itu menelurkan sebuah karakter manusia seutuhnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau istilahnya kalau sebelum Adiwiyata adalah manusia yang suka mengeksploitasi sumber daya alam atau suka mengeksploitasi bumi dengan seenaknya sendiri, tapi setelah Adiwiyata kita akan mencintai lingkungan seperti itu. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Dan untuk kegiatan Adiwiyata Mandiri ini, alhamdulillah SMA 2 Banguntapan sudah memiliki 11 imbas, sekolah imbasan atau sekolah binaan seperti itu. Mudah-mudahan untuk SMA 4 Surakarta nantinya juga akan terimbas atau terkena virus Adiwiyata, harapan kami seperti itu. Ya. Dari judul ini, artinya dari paparan yang pertama kali ini, kami mengambil paparan yang pertama yaitu sekolah Adiwiyata dan mitigasi bencana. Sekolah Adiwiyatanya tentang lingkungannya, tentang karakter lingkungannya. Kemudian mitigasi bencana itu kami angkat karena apa? Mengingat pada tanggal 27 Mei 2006 kami terkena bencana yang sangat memilukan dan itu tidak diduga. Awalnya yang diduga istilahnya Merapi, sampai-sampai Bapak Yusuf Kala yang sekarang jadi wakil Bapak Jokowi kirimkan 7.000 kantong mayat ke Yogyakarta, ternyata yang memakai adalah orang Bantul bukan orang Merapi seperti itu. Jadi mitigasinya seperti itu waktu itu, tapi ya semuanya itu mendapat hikmah seperti itu. Kemudian
kami memiliki semboyan smart is crucial, morality is more, artinya kecerdasan itu adalah penting tapi moral lebih ditekankan, sehingga karakter anak-anak yang kami bentuk itu insya Allah karakter anak-anak yang sudah cinta terhadap lingkungan. Dan dari juri yang pernah datang ke sini, baik juri provinsi, nasional, itu mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dari sekolah lingkungan itu lebih tahan banting dibandingkan anak yang dilahirkan dari sekolah secara umum, seperti itu. Sehingga insya Allah anak-anak kami tahan banting kalau dibanting, tapi dibanting secara tidak nyata itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, kami tidak dibanting. Kalau dibanting tenang berarti masuk ASN gitu aja. Oke, Adiwiyata. Program-program Adiwiyata yang ada di sekolah kami, yang pertama adalah visi misi sekolah, jelas harus mempunyai karakter lingkungan seperti yang terpapar di depan itu Bapak Ibu, ada visi misi dan tujuan sekolah kami seperti itu, sehingga tidak kami slide-kan di sini. Kemudian RAKS, rencana anggaran sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak usah, istilahnya tidak usah bingung. Artinya apakah harus benar-benar ada RAKS yang menunjuk ke Adiwiyata? Itu tidak Bapak Ibu, nanti yang bakal sarana prasarana pintar-pintar untuk memasukkannya, bakal kesiswaan, bakal humas. Jadi setiap kegiatan yang berbau lingkungan atau istilahnya kalau sarpras itu misalnya merehab lingkungan, berarti dananya itu bisa dimasukkan ke Adiwiyata seperti itu, karena 20% dari RKAS itu harus Adiwiyata seperti itu. Kemudian program kebijakan sekolah itu kurikulum itu RPP, silabus, KKM itu walaupun hanya 1 KD itu Bapak Ibu guru dimohon untuk memasukkan nilai-nilai lingkungan. Misalnya kalau matematika mungkin anak sekarang sudah tidak mengenal lagi hitungan kode, mungkin sudah tidak mengenal lagi ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan orang tua-tua dulu lebih pintar, 1 kode itu berapa buah atau berapa dosen itu akan lebih pintar, tapi anak-anak yang sekarang mungkin bingung apa yang harus dikodikan dan 1 kode itu berapa. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk fisika mungkin ada judul, jadi mohon 1 KD saja semuanya memasukkan nilai-nilai lingkungan, nanti di bold italic sehingga istilahnya atau dibuat warna sehingga terlihat secara jelas. Kemudian kegiatan berbasis partisipatif. Ini yang pertama melaksanakan kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Mungkin SMA 2 Banguntapan sudah dari tahun 2009 itu benar-benar melaksanakan kegiatan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup seperti itu. Artinya pohon-pohon yang ada di sekitar kami itu sudah ada dari sejak berdirinya SMA 2 Banguntapan itu sudah mulai dirintis untuk ditanam pepohonan yang permanen seperti itu. Termasuk Bapak Dr. Andes Endah Harjanto itu termasuk beliau yang seniornya di sini seperti itu. Kemudian yang kedua, pengelolaan sarana prasarana yang ramah lingkungan. Yang ketiga, intrakurikuler, ekstrakurikuler yang bermuatan pendidikan lingkungan hidup seperti itu. Jadi monggo nanti kalau sekolah kami ada intrakurikuler itu berarti ada pendidikan lingkungan hidup atau berdiri secara monolitik. Ada pendidikan lingkungan hidup untuk kelas 10 dan kelas 11 itu kalau tidak salah 1 jam. Ya, ada monolitiknya seperti itu. Kemudian yang ekstrakurikuler itu kami memasukkan ekstra limbah organik, yaitu membuat pupuk kompos yang istilahnya sudah kami pasarkan di lingkungan Bapak Ibu guru, sudah kami produk. Kemudian pembuatan limbah anorganik ini ada sedikit seperti ini, ada keterampilan anak-anak dari limbah seperti itu. Terus di situ ada tempat sampah dibuat dari zigen seperti itu, yang tentunya tempat sampah kering ya. Selanjutnya kegiatan yang mendukung Adiwiyata itu istilahnya secara ringan saja, pengadaan biopori ya. Jadi kalau misalnya tempat Bapak Ibu sudah tertutup oleh
komplok itu bisa dibuka dulu, kemudian dikasih biopori. Tujuannya untuk peresapan air hujan. Dan biopori itu tidak dibiarkan bolong, tapi dimasuki sampah, Bapak Ibu. Sehingga nanti setelah 1 tahun bisa dipanen. Artinya ketika 2 bulan itu bioporinya akan berkurang sampahnya, kita masuki sampah lagi. Nah, 2 bulan kemudian berkurang lagi, kita masuki sampah lagi. Nanti setelah 1 tahun, jadi nggak bakal ambles gitu ya Bapak Ibu. Sehingga istilahnya nanti dalam waktu 1 tahun sudah bisa dipanen seperti itu. Kemudian kegiatannya kedua yaitu komposter. Ini anak-anak kami ada ekstranya tersendiri untuk komposter. Kemudian warung hidup dan apotek hidup, itu di selatan ruangan ini ada apotek hidup dan warung hidup secara sederhana. Kebetulan baru saja direhab, dirombak tanamannya, masih ada cabenya seperti itu. Kemudian yang keempat, kebersihan toilet. Jujur, istilahnya kami menggunakan tenaga cleaning service, dan plus setiap Sabtu ada kegiatan Sabtu bersih 2 minggu sekali, sehingga tidak pure istilahnya dikerjakan oleh cleaning service. Artinya ketika saya tanya, Pak gimana ini kurang bersih, ya harus ada kegiatan itu digalakkan lagi Bu, Sabtu bersihnya. Oke, akhirnya ketika kami galakkan kembali, alhamdulillah keadaan sekolah semakin bersih lagi seperti itu. Kemudian yang keempat, kebersihan lingkungan sekolah itu menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Kebersihan lingkungan sekolah ini ada pembiasaan setiap 10 menit sebelum pulang sekolah. Itu anak-anak diharapkan 1. Mematikan fan, 2. Mematikan lampu jika karena hujan kadang gelap, kemudian anak-anak menyalakan lampu. Terus yang ketiga itu mengadakan pembersihan laci dari sampah-sampah jajanan kantin mereka seperti itu. Dan siapa yang kelas mana yang nanti ada 3 poin itu dilanggar, maka hari berikutnya mendapat punishment seperti itu. 1 kelas dapat hukuman semua, sehingga anak-anak merasa punya tanggung jawab semua. Ayo siapa yang membersihkan